Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah karena ini adalah puasa yang ke-6 ya. Yang ke-6 dan kita masih diberikan kesehatan karena ternyata banyak yang sudah sakit hari ke-6 ini. Jadi banyak yang sudah sakit yang dia belum terbiasa berpuasa, belum terbiasa bangun malam, ngedor sakit akhirnya. Karena kan biasanya awal-awal Rasulullah itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya berlatih di bulan Sya'ban. Maka ketika bulan Ramadan, tubuh sudah terbiasa untuk berpuasa. Nah, kita bersyukur hari ke-6 ini Allah masih berikan kesehatan dan masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid walaupun di subuh hari. Kadang-kadang kan banyak sekali sudah subuh ini paling safnya udah maju ya kan, maju ke depan. Ya, mudah-mudahan alhamas dan kita semuanya selalu berada di depan ya kan, berada di depan ya. Dan pahala sholat subuh ketika puasa ini luar biasa. Semakin banyak puasanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, saya menyampaikan pesan dari aturannya ya, dari Ustaz Asep Abdillah LC. Beliau WA saya sekitar jam 4 lebih. Beliau mengatakan saya share itu di grup Alhamasnya. Beliau qadarullah pagi ini badannya kurang sehat. Jadi mohon titip salam untuk jamaah sekalian dan mohon keridhaannya, kata beliau, atas perhatian dan ucapan jazakumullah khairan katsir. Jadi ini makanya lihat WA langsung ke Alhamas ya kan. Jamaah sekalian, alhamdulillah berkesempatan ini kita ada tafsir, membahas ada beberapa tafsir yaitu di surat Al-Asr. Ya ini Al-Qur'an, tafsir surat Al-Asr, tafsir Al-Muyassar. Jadi kenapa kita membahas surat Al-Asr? Karena ini demi yang namanya pertama Al-Asr itu demi waktu. Waktu ini bulan puasa. Banyak sekali orang yang rugi karena waktu. Memanfaatkan waktu ini tidak semua orang bisa. Memanajemen waktu tidak semua orang bisa. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, waktu itu ibaratkan pedang yang bermata dua. Jadi kalau waktu itu pedang bermata dua, kalau dia bisa digunakan dengan baik, maka waktu itu akan memberikan kita kebaikan dengan baik. Dia bisa, lihat pedang bermata dua, dia akan menebas musuh. Dia akan menebas apapun yang ada di depan kita. Tetapi ketika waktu itu tidak bisa kita gunakan, maka dia akan berbalik menebas yang memegangnya. Nah ini sangat penting untuk memelihara waktu atau memanajemen waktu. Nah, barang siapa yang mampu memelihara atau memanajemen waktunya dengan baik, insya Allah dia akan selamat dunia wal akhirah. Ini Islam sangat berkaitan dengan waktu. Karena Allah banyak sekali ayat Al-Quran yang berhubungan dengan waktu. Ya, Allah seperti digambarkan di dalam Al-Quran salah satu ayat yang Allah katakan, kurang lebih artinya Allah lah yang menciptakan siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ard. Itu adalah tanda waktu. Sesungguhnya dalam penciptaan siang dan malam, adalah berputarnya bulan dan matahari. Ini mengenai waktu. Tapi di ujung ayat itu Allah katakan, sesungguhnya ulil albab. Tetapi orang yang beruntung itu adalah siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Jadi orang yang beruntung itu orang yang dia memanfaatkan waktunya ketika duduk zikir kepada Allah.
Ketika berdiri dia zikir kepada Allah. Dan ketika berbaring dia juga ingat kepada Allah. Maka ayat itu dikatakan ulul albab. Dan mereka lah orang-orang yang berakal. Nah ini juga dicap oleh Allah, orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia adalah orang-orang yang berakal. Nah jadi banyak contoh. Orang yang tidak tahu waktu, dia nggak memanfaatkan waktunya. Contoh, waktu zuhur. Azan. Kalau orang yang tidak memanfaatkan waktunya, dia nggak, biasa saja. Waktu sholat. Waktu sholat tetap digunakan untuk beraktivitas. Waktunya sholat aturannya ke masjid ketika zuhur misalnya. Maka dia tidak gunakan waktu itu dengan baik. Padahal waktu dia hidup itulah harusnya dia melangkahkan kakinya ke masjid. Ini waktu. Jadi sangat penting membahas. Makanya Allah terbitkan satu surat, yaitu surat langsung yang bernama Al-Asr. Masa. Waktu. Jadi masa ini, kenapa Allah memberikan satu surat? Satu surat Al-Asr. Karena banyak sekali orang yang rugi. Kita lihat, orang yang sudah umur 70 tahun, dia sudah mengetahui, padahal kita sudah tahu. Umur manusia itu paling panjang lah, ya kan? Normal kalau dia masih sehat itu 90 tahun. Kalau sudah ke atas 90 tahun itu, walaupun jarak masjidnya 2 meter, 3 meter, nggak bisa. Bisa jadi dia bisa, tetapi otaknya sudah mulai agak nggak nyambung. Ya kan? 90 tahun ke atas, 100 tahun, bisa jadi dia lupa. Kecuali sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in waktu zaman dahulu. Nah, jadi ini salah satu gambaran waktu. Orang sudah paham bahwa umurnya itu tidak nyampe 100 tahun, tapi masih menunggu-nunggu waktu. Maka kita mumpung di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan, manfaatkan waktu tersebut untuk beramal dengan baik, ibadah dengan benar. Jadi kalaupun capek-capek, tetaplah ibadah untuk sholat tarawih berjamaah. Ya kan? Kalau memang capek, pegel, duduk. Ya kan? Jadi manfaatkan waktu. Capek baca Al-Quran, ya. Tapi manfaatkan waktu ini dengan baik. Kenapa? Karena umur kita pendek, berbeda dengan umur-umur umatnya nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam, Nabi Nuh dakwanya saja 990 tahun. Ya. 990 tahun. Jadi itu dakwanya saja. Bagaimana ceritanya ketika umurnya? Kita inilah diberi oleh Rasulullah melalui bulan suci Ramadan agar menyamai ibadahnya umat-umat terdahulu. Surat Al-Asr. Al-Asr ini adalah surat yang turun di Mekah. Nah, kalau surat yang turun di Mekah itu yaitu dinamakan surat Makkiyah. Jadi Makkiyah. Nah, kalau surat yang turunnya di Mekah ini zaman sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW hijrah. Maka Allah mengingatkan pertama dengan umat manusia yaitu tentang waktu. Ini penting sekali. Jadi kalau kita ingat tahu tentang waktu, insya Allah akan mampu menyelamatkan kehidupan kita dunia akhirat. Contoh kecil ketika ujian, kalau waktu tidak kita manfaatkan dengan baik, anak-anak sekolah atau ujian apapun, ketika sudah diberikan waktu 60 menit, dia mengerjakan itu selama 60 menit, tetapi waktunya dia tidak gunakan, leyeh-leyeh saja. Wah, nantilah, kan masih 60 menit. Nanti 20 menit baru saya kerjain. 30 menit, nanti aja lah. Sama kayak umur kita. Allah berikan kita jatah 60 menit. Ujian kita di dunia ini ujian. Kata Allah di surat Al-Mulk, "Walanabluwannakum" Allah katakan, "Tabarakalladzi biyadihil mulk, alladzi khalaqas samawati wal ard." Salah satunya apa? Kehidupan wal mauta wal haya. Jadi hidup dan mati itu adalah ujian. Untuk siapa? Ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Sama. Kalau sayangnya memang kita tidak seperti ujian manusia. Kalau Allah tidak menggambarkan, tidak ngasih tahu kita jelas, seumpama umur si A 70 tahun, kalau dikasih 70 tahun mungkin kita kayak ujian sekolah itu atau ujian tes yang lain. Sudah tahu kita di catatan kita, dikasih oleh malaikat umur si Robi 80 tahun. Mungkin tambah leye-leye. Ya kan? 80 tahun. Oh, masih 20 tahun lagi, nanti saja, ya kan? Masih 30 tahun lagi, nanti saja. Oh, 5 tahun lagi. Nah, udah 5 tahun lagi saya nggak keluar-keluar di masjid.
Ternyata 5 tahun lagi itu dia baru mau belajar ngaji, baru mau belajar sholat, baru mau sedekah. 55 tahun yang dikasih Allah waktu itu, maka sia-sia saja. Nah ini sama perumpamaan jamaah sekalian. Ketika Allah kasihkan jatah hidup 60 tahun, maka manfaatkan waktu ini dengan baik. Itu sebabnya pertama Allah turunkan surat namanya surat Al-Asr. Maka jangan sampai tertipu dengan waktu. Karena waktu ini adalah sangat berharga. Kalau kata orang-orang ekonomi, waktu itu adalah uang, ya kan? Time is money. Waktu adalah uang. Kalau kita rubah sekarang, waktu itu adalah amal, ya kan? Waktu adalah amal. Jadi rubah, ya. Ini surat turun di Makkiyah. Ada juga yang mengatakan ulama Madaniyah. Jadi turun di Madinah. Turun sesudah surat Al-Insyirah. Ini dengan waktu bersangkutan. Dan ini ada hadisnya mengatakan mereka menyebutkan bahwa Ammar ibnul As ini berkaitan dengan Ammar ibnul As yang menjadi delegasi. Nah, jadi ada dulu zaman Nabi Muhammad delegasi, ada duta besar juga, ya kan, utusan untuk menjumpai siapa? Nah, jadi ada Musailama Al-Kadzab namanya. Musailama Al-Kadzab itu seorang pendusta yang ngaku nabi. Nah, Musailama Al-Kadzab, Al-Kadzab ini pendusta. Ini diutus. Artinya utusan, ya kan? Utusan. Ini berkaitan dengan utusan. Ini terjadi sesudah Rasulullah SAW diutus dan sebelum Amr masuk Islam. Ya. Ada Musailamah berkata kepadanya, apakah yang telah diturunkan kepada temanmu sekarang ini? Kata Amr, ada satu surat yang pendek yang diturunkan kepada Muhammad, tapi maknanya sangat padat. Ada surat yang sangat pendek diturunkan kepada Muhammad, tapi maknanya sangat padat. Ditanya oleh Musailamah Al-Kadzab, surat apakah itu? Maka wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini surat yang dibacakan Amr. Maka si Musailamah berpikir, ini kisah beberapa kisah. Jadi berpikir Musailamah Al-Kadzab. Dia berpikir apa? Dikatakan olehnya, ya Ibnu Amr, ya Bar, innama anti udunani was sadri wasairuka hufrun takrar. Dia berkata, hai kelinci-kelinci, sesungguhnya engkau hanya 2 telinga dan dada, sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Dia ingin menyerupai Al-Quran. Jadi dia mau bersair juga dengan surat Al-Asr tadi. Maka dikatakan di sini, bagaimana menurut pendapatmu hai Amr? Kata Amr, sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui bahwa aku pasti meyakinimu sebagai pendusta. Nah ini Musailamah Al-Kadzab. Ketika dia mengetahui surat Al-Asr, dia mengatakan lalu bersair juga bahwa aku juga mampu membuat sesuatu surat yang mirip dengan ini. Maka dikatakannya, wahai kelinci-kelinci, sesungguhnya kelinci itu mempunyai 2 telinga dan mempunyai 2 dada. Apa pendapatmu hai Amr? Jadi ini Musailamah Al-Kadzab, seorang pendusta yang dia mengatakan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah beberapa, apa kaitannya di sini dijelaskan oleh beberapa ulama bahwa Musawwil Akhlak, ya, dari karya kitabnya Abu Bakar Al-Kharaiti menyebutkan ini atau yang lebih mendekatinya adalah kelinci. Al-Wabr adalah kelinci, maksudnya adalah kelinci itu mempunyai 2 telinga, maksud Musailamah. 2 telinga itu yang mampu mendengarkan bahwa inilah yang penting sebenarnya. Musailamah itu mengakui bahwa kelinci mempunyai 2 telinga, yang telinga itu gunakan untuk mendengar, karena ini sebenarnya intinya adalah surat yang sangat penting. Telinga kelinci besar apa lebar? Besar apa kecil? Nah, seumpama orang yang tidak mempunyai telinga, telinganya kecil dan tidak mampu mendengarkan surat ini, sebenarnya ini sesuatu yang sangat merugi. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1, Allah katakan wal 'asr tadi. Ini diambil namanya di nama suratnya sendiri. Demi waktu, wa al-'asr, demi masa. Tadi masa berkaitan sangat penting dengan kehidupan.
Seseorang yang tidak dapat menggunakan waktunya dengan baik, waktu tidur. Allah katakan, waja'alna naumakum subata. Waktu tidur digunakan untuk istirahat. Kalau tidak digunakan untuk istirahat, apa yang terjadi? Banyak orang yang sakit gara-gara tidak manfaatkan dengan waktu tidur dengan baik. Banyak orang yang tidak dapat menjalankan aktivitasnya di siang hari dengan baik, ketika malamnya dia Allah gunakan, Allah takdirkan untuk istirahat, tetapi dia gunakan malamnya untuk begadang. Maka waktu itu sangat penting. Ada satu surat ketika Allah bersumpah demi masa, Allah mengatakan di surat ini, wal asr innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya innal insan, sesungguhnya setiap manusia itu berarti semua manusia. Insan di kata-kata Al-Qur'an dikatakan bukan banyak sekali kata-kata untuk manusia. An-nas, insan adalah manusia. An-nas juga manusia. Di sini dikatakan setiap manusia, berarti tidak ada manusia yang tidak kena. Nah, kalau dia mengatakan, oh saya bukan untuk saya, berarti dia bukan manusia. Nah, itu surat bukan untuk saya, maka berarti dia bukan manusia. Kalau dia merasa manusia, maka surat ini terkena untuk dia. Apa yang pertama ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah Allah katakan, innal insana lafi khusran. Sesungguhnya manusia, ya, sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusran, itu illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Di sini dikatakan setiap manusia itu akan rugi semua. Tidak ada yang tidak rugi. Nah, kalau pedagang yang rugi, kira-kira kalau pedagang yang rugi akan terus berdagang apa tidak, Pak? Kalau pedagangnya rugi, saya rasa kalau pedagang rugi, maka dia berhenti berdagang itu. Ya kan, berhenti dia berdagang. Begitu juga hidup. Pedagang HP rugi, pedagang ini rugi, maka dia akan berhenti. Rugi terus-menerus. Tapi ilmu perdagangan pasti juga ada ilmu bagaimana mendapatkan keuntungan. Apa orang-orang yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Di sini dikatakan illal ladzina amanu. Kecuali orang yang tidak rugi itu dia beriman. Kecuali orang yang beriman. Iman itu seperti apa? Ini digambarkan di dalam Al-Quran. Pertama, orang-orang yang beriman. Di surah Al-Baqarah dikatakan bahwa apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu pertama yaitu percaya dengan yang gaib. Yang gaib, yang tidak nyata. Yang tidak nyata itu banyak, bukan hanya pahala, tapi surga itu tidak nyata. Orang yang percaya dengan surga, pertama di sini ditafsirkan ghaib itu adanya surga dan adanya neraka. Dia percaya adanya surga. Kenapa? Orang yang percaya adanya surga itu akan semangat hidupnya, Pak. Akan semangat menjalani ibadah. Dulu ada teman kami, ya kan, namanya Ahmad Sukri. Ketika ia malas untuk sholat tahajud, dia diingatkan dengan bidadari. Ahmad Sukri, bidadari sudah menunggumu. Langsung bergerak, bangun. Wah, bidadari. Dia langsung bangun. Kira-kira kalau kita malas ibadah, boleh nggak seperti itu? Boleh-boleh saja. Karena Allah mengatakan bahwa orang ibadah itu diberi balasan. Tapi ibadah yang seperti ini, kata Ali bin Abi Thalib, seperti apa? Hamba dengan raja. Ya kan? Jadi ibadah yang selalu mau imbalan. Nah, ibadah yang selalu mau imbalan. Tapi boleh. Ini tingkatan orang awam. Ya kan? Tapi surga itu membuat keyakinan sahabat Nabi. Suatu ketika mau perang, bayangkan Pak ini. Perang yang lawannya itu menghadapi musuh sangat banyak. Dan itu ketika itu tentara kaum muslimin sangat sedikit jumlahnya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai sahabatku, lihatlah di depan adalah surga yang menantimu. Ada surga yang menantimu. Maka ada sahabat Nabi mengatakan,
"Ya Rasulullah, apakah kalau aku syahid, aku akan masuk surga?" Kata Rasulullah, "Ya, engkau akan memasuki surga." Ketika dia mengambil kurmanya, dimakannya, terasa berat oleh kurma 3 ini untuk cepat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia buang kurmanya, dia maju ke hadapan untuk berjuang di jalan Allah. Akhirnya syahid di jalan Allah. Itu sahabat Nabi. Ketika dia memikirkan surga, ibadahnya langsung semangat. Jadi surga adalah motivasi kita. Nah, jadi dimaksud dengan gaib salah satunya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada yang gaib itu orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu beriman kepada gaib dan beriman kepada nerakanya Allah. Ini yang paling penting, Pak. Orang banyak percaya dengan surga, tetapi kadang-kadang tidak percaya kepada neraka. Apa yang terjadi? Ketika dia tidak percaya kepada neraka, dia yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang baik jadi buruk, yang buruk pun dia tetap telan, akhirnya semakin buruk. Inilah ketika orang-orang tidak percaya dengan yang ada balasan neraka. Dia bilang mati selesai, mati selesai. Diingatkan bagaimanapun tetap aja seperti itu. Nah, pertama Allah katakan, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Setelah dia beriman tidak cukup ternyata. Tidak cukup. Apa yang harus dikatakan? Yaitu beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Amal, dia harus beramal. Iman saja tidak cukup, beramal. Apa amalan itu? Salah satunya membaca Al-Quran di waktu bulan suci Ramadan sangat besar pahalanya. Berpuasa, amal itu adalah pekerjaan yang baik yang sesuai dengan hati. Nah, kalau bertentangan dengan hati itu pasti dosa, Pak. Kalau bertentangan dengan hati, maka itu pasti dosa. Apa salah satunya? Amal itu yaitu saling menasehati. Wa tawassau bil haqq, dan nasihat supaya menaati kebenaran. Jadi saling menasehati. Nah, kalau ada yang tersinggung dengan nasihat untuk beramal, maka itu hatinya sakit. Jadi salah satu orang yang beruntung, tidak rugi menurut Al-Qur'an di surat Al-Asr ini, pertama dia beramal. Amalnya banyak. Amal yang pertama di surat dikatakan yang ikhlas. Amal yang ikhlas itu yang terus menerus. Banyak sekarang orang yang beramal tetapi tidak terus menerus. Tidak istiqomah. Salah satu amal yang istiqomah itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rajin sholat subuh berjamaah ketika bulan puasa saja. Ada. Ya kan? Ada yang rajin pergi ke masjid ketika bulan puasa saja. Ada. Setelah lewat bulan puasa, lewat pula lah subuhnya. Ya kan? Setelah lewat puasa, lewat pula lah tarawih, sholat isya berjamaahnya. Setelah puasa, lewat juga baca Qur'annya. Nah, ini orang-orang yang rugi. Jadi nggak istiqomah. Setelah puasa, lewat juga sedekahnya. Ini orang yang rugi. Nah, kasihan jadi kan kalau orang-orang yang begini, maka ini sangat merugi. Sangat merugi. Nah, maka orang yang baik itu dikatakan di surat ini adalah orang yang istiqomah. Illal ladzina amanu, beriman. Dia beriman, setelah beriman beramal. Ini kunci beramal, Pak. Beramal tanpa iman, iman ini hampir sama dengan ilmu. Jadi dia ilmu. Iman ini perlu ilmu. Jadi iman ini perlu ilmu. Kalau dia tidak ada ilmu, orang jarang beriman. Orang yang S3, S2, S1, pendidikannya bagus, otaknya logikanya jalan, itu biasanya memang dia langsung akan berpikir. Berpikir, tapi ketika dia sudah mendapatkan, dia berpikir, oh ini benar, maka itu kuat imannya, Pak. Kenapa? Karena dia berilmu. Beda dengan orang yang awam. Orang yang awam bisa jadi dia tidak sekolah, dan dia merasa itu benar sendiri, atau dia pendidikannya kurang, itu lebih susah ngajaknya, Pak. Apalagi dia sudah meyakini. Wah enggak, ini enggak benar, ini enggak benar, susah. Beda dengan orang-orang yang berpendidikan. Nah, inilah yang dimaksud iman itu adalah juga ilmu. Bagaimana cara beriman? Yaitu cari ilmu. Semakin kita berilmu, seharusnya kata Imam Syafi'i, semakin berilmu itu semakin taat dia kepada Allah. Nah, ketika orang yang semakin banyak berilmu, tetapi semakin jauh dengan Allah, maka pada hakikatnya dia bukan berilmu.
Jadi kalau dia banyak ilmunya tapi tidak semakin taat, nah, maka dia tidak berilmu. Sama sekarang, kalau kita lihat ulama-ulama yang dikatakan ulama ilmunya tinggi, ya kan? Menguasai tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, menguasai bahasa Arabnya luar biasa. Tetapi ketika dia tidak semakin dekat dengan Allah, maka hakikatnya dia bukan orang-orang yang berilmu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan iman ini maka dalam Al-Qur'an dikutip dalam Al-Qur'an. Salah satunya Allah di surah Al-Mujadilah Allah katakan, Allah akan mengangkat derajat sebagian orang-orang yang berilmu. Ilmu ini artinya orang-orang yang beriman. Kalau dia berilmu, insya Allah dia akan berilman. Maka untuk menambah imannya supaya kuat, dia harus cari ilmu. Datang ke majelis-majelis taklim, pemburu taklim. Jadi kan ada gelarnya istilahnya PM, ya kan, pemburu taklim, PT, pemburu taklim. Di mana ada taklim dia kejar, di mana ada taklim dia kejar, dia datangin. Karena guru kita nggak cukup satu, Pak. Kalau guru kita satu, biasanya kecuali kalau Nabi Muhammad guru kita, ya kan, lengkap. Tapi jangan juga kalau ada orang sekarang ngaku berguru kepada Nabi Muhammad, nah jadi guru saya langsung Nabi Muhammad, bahaya. Tidak ada nabi selain setelah Nabi Muhammad SAW. Dia berilmu, dia beriman, artinya dia beriman dan dia beramal soleh. Maka amal itu harus dibarengi dengan iman. Di sini dikatakan iman. Al-ilmu qabla amal. Jadi berilmu sebelum beramal. Nah kalau beramal tidak berilmu, susah kadang-kadang keterima. Kenapa? Contoh sholat. Sholat, kalau kita wudunya nggak benar, Pak. Wudunya nggak benar, satu setetes atau seujung lidi saja, lidi sapu tidak kena, maka sholat kita nggak sah. Kenapa? Itulah namanya ilmu. Kalau orang yang tidak berilmu kan dia wudunya cepat-cepat, asal saja kan, asal kaki, kepala langsung, asal cepat. Pokoknya secepat dia berwudu untuk cuci-cuci, dianggapnya wudu itu hanya untuk kena air saja. Maka ini sholatnya nggak sah. Bagaimana nanti sholatnya bermanfaat? Padahal sholat itu, yaitu ada perbuatan yang akan menyelamatkan dia. Di dalam Islam itu setiap ibadah itu punya tujuan, Pak. Punya tujuan. Setiap ibadah itu punya tujuan. Punya tujuan tersendiri. Contoh puasa apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu agar kita bertakwa. Sholat juga ada tujuannya. Allah katakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini hisab untuk kita. Coba kita pikirkan. Sesungguhnya sholat itu tujuannya innas sholata tanha. Sesungguhnya sholat itu tujuannya adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya'i wal munkar. Fahsya itu, Pak, ada orang yang fahsya, ada orang yang mungkar. Fahsya itu salah satunya dia sholat, Pak. Sholat, tetap sholat. Dia sholat, nah dia pelit. Itu fahsya. Dia tetap sholat, dia pelit. Terus sholat, matanya jelalatan. Nah, ini fahsya, artinya nafsu. Fahsya. Dia sholat, nganggu anak gadis orang. Ada, Pak. Maka kalau kita jumpain, dia itu kan ustadz, rajin sholatnya. Kok dia nganggu istri orang? Nah dia fahsya, berarti sholatnya nggak benar. Dia sholat, maksiat. Sholat jalan terus, maksiat jalan terus. Nah ini ada di kita nggak fahsya? Ya, fahsya. Intinya sholat itu ketika sholatnya bagus, maka dia mampu menyelamatkan matanya dari hal-hal yang negatif, mampu menyelamatkan dia dari maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya iwal mungkar. Nah ketika dia sholat, maka dia akan terhindar dari perbuatan yang namanya mungkar. Ini namanya amal, kita jelaskan amal. Orang yang beramal dengan sholat ini dia akan terhindar dari mungkar. Perbuatan mungkar ini bermabuk-mabukan, menyediakan tempat hiburan, ini mungkar. Ya, ini perbuatan mungkar. Kalau punya tanah dia bangun, ada punya ruko. Ini salah satu disewakan misalnya. Hati-hati yang punya ruko misalnya kan. Punya ruko, ada orang karena memang kita ingin menyewakan ruko, lalu ruko itu mau disewa oleh diskotik atau mau disewakan tempat hiburan. Kita sewakan, mahal ini ya kan. Lalu kita sewakan. Nah itu bagian daripada hadis. Barang siapa yang menunjukkan itu, dia tempatnya, maka setiap orang bermaksiat di situ dia dapat dosanya. Nah tapi kalau dia jadikan ruko itu tempat penghafal Al-Quran,
dia jadikan rukuh itu misal amal-amal yang baik, maka dia dapat pahalanya, insya Allah. Jadi amal itu tidak cukup hanya beramal. Ini di surat Al-Asr. Dia harus beriman dan berilmu. Iman, beramal tanpa iman, ada amal itu. Kenapa dijelaskan di sini harus beramal dengan iman? Karena ada orang beramal karena kasihan. Ada orang beramal karena kasihan. Banyak sekali orang sedekah karena kasihan. Banyak orang beramal karena saudara. Saya kasihan melihat dia. Saya melihat kita manusia ini memang sudah Allah kasih sifat yang namanya kasihan. Sedih. Allah katakan wala tahinu wala tahzanu, artinya tahzan itu adalah sifat sedih. Nah, ketika melihat orang-orang yang kesusahan, maka sifat hatinya terpanggil, ya kan? Hatinya terpanggil untuk memanggil atau menolong orang yang susah. Inilah. Jadi syarat yang pertama supaya tidak rugi itu dia beriman dan beramal soleh. Dia iman, amal soleh. Apa salah satunya? Illal ladzina amanu wa amilus solihati, amal soleh wa tawassau bil haqq, yaitu berpesan saling kebenaran. Apa kebenaran itu? Memesankan di grup WhatsApp, di Al-Hamas, di grup kalau kakinya tidak melangkahkan ke masjid, maka bagaimana misal kakinya untuk membawanya ke surga, ya kan? Satu sering berpesan di grup-grup WA kita, ayo pergi ke masjid, ayo sedekah, ayo jangan banyak main gaplek misalnya kan, jangan banyak main catur. Ada orang kesinggung misal, ada orang ini. Nah itulah memang untuk berpesan kebenaran ini kita lihat Habib Rizik, Pak. Ya kan? Berpesan kebenaran, ya kan? Untuk mencegah kemungkaran, ini hak. Ini memang sesuatu yang sangat susah. Sangat susah. Kalau berpesan kebenaran ini mencegah kemungkaran, banyak orang nggak terima. Banyak orang nggak terima karena kesinggung. Kesinggung akhirnya marah. Nah, salah satu yang paling berat watawassaw bil haq, dia berpesan tentang kebenaran. Kalau ada orang yang tidak menutup aurat, maka dia pesankan, ayo tutup aurat. Dia katakan karena sesungguhnya orang yang tidak menutup aurat setiap hari akan mendapatkan dosa. Kalau kita punya anak, punya istri, kita pesankan kebenaran. Jadi kebenaran ini, nasihat ini bukan hanya bagi ustadz saja, tetapi semua kita. Semua kita ini harus berpesan tentang kebenaran. Kalau bapak tidak berpesan tentang kebenaran kepada anaknya, maka dia nggak selamat nanti. Dia sendiri soleh, istrinya tidak, anaknya tidak. Kita sendiri yang sholat, anak kita nggak sholat, nggak selamat kita, Pak. Kita sendiri yang sholat, istri kita tidak sholat, atau kita yang selalu ke masjid, anak laki-laki kita tidak ke masjid, maka kita tidak memberikan nasihat. Ini susah. Atau kebalikannya, kita yang tidak ke masjid, anak kita yang ke masjid, ya kan? Ini sekarang banyak juga anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Nah, ini akhirnya buat ribut. Kadang-kadang buat ribut, jadi masalah, ya kan? Bapak-bapak yang di masjid agak emosi, ya kan? Agak emosi. Ini kenapa ini ribut-ribut? Bapaknya nggak pernah ke masjid, Ustaz. Bapaknya nggak pernah ke masjid, padahal bapaknya ada di belakang, misalnya kan? Jadi bapaknya tahu itu anak saya, kan? Jadi ini yang menyebabkan kita kadang-kadang saling bersuudzon. Nah, pertama dia berpesan tentang kebenaran. Setelah berpesan kebenaran, ternyata nggak cukup. Dia tidak cukup hanya saling berpesan tentang kebenaran. Yaitu orang yang selamat, insya Allah dia berpesan tentang kesabaran. Kenapa? Sabar. Allah kutip dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was sholat. Ternyata sabar ini sangkut pautnya dengan sholat. Kenapa harus berpesan tentang kesabaran? Jadi ternyata sholat dan sabar ini sangkut paut di dalam Al-Quran. Itu digandengkan, Pak. Cuman dua diulangi. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was sholah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Wasta'inu, minta tolonglah kamu dengan Allah. Bagaimana caranya? Bis sabri was sholah. Dengan sabar. Kenapa tidak dikatakan sholat terdahulu? Tapi sabar terdahulu. Karena sabar ini memang dikit kata-katanya. Ya dikit, ba, ro. Cuman 3 huruf. Tapi pengamalannya sangat susah. Sangat susah. Ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Ada. Sabar ini ada batasnya, woi, katanya. Kan? Kalau sabar terus sakit juga hati.
kan? Sabar ada batasnya dia bilang. Kalau sabar ada batasnya, kita ini Islam nggak nyampe ke kita. Kalau sabar ada batasnya, Pak. Ya kalau Nabi Muhammad duluan ngomong kayak gitu kan, sabar ada batasnya. Oh, nggak sampai Islam. Selamanya nyembah kayu kita di Indonesia ini, ya kan? Sabar ada batasnya. Sabar itu nggak ada batas. Kenapa? Pahalanya Allah katakan, "Qul ya ibadiyallazi nasrafu." Salah satunya. Allah katakan kepada hamba-hambaku, sabar. Allah akan kasih pahala itu kepada orang yang sabar sangat banyak. Maka di sini dikutip pesan tentang kesabaran. Sholat tadi sabar dahulu, karena banyak orang yang sholat dia nggak kerja 3 bulan, Pak. 3 bulan dia datang ke masjid, kalau doa khusyuk banget ya kan. Ya Allah, minta dia. Kita kelihatan Pak orang yang khusyuk banget itu. Biasanya kalau khusyuk banget itu antara dua. Satu dompetnya kosong ya kan. Dompetnya kosong atau ada yang sakit ya kan. Keluarga yang sakit atau apa. Itu pasti itu. Harta dan kesehatan itu. Ya kan. Ujian kan Pak, harta kesehatan. Nah kalau dompetnya kosong dia nggak kerja, belum kerja dapat-dapat, lihat mahasiswa-mahasiswa yang cari kerjaan itu kan. Datang, tapi alhamdulillah dia masih datang ke masjid. Nah setelah itu 3 bulan nggak dikasih juga kerjaan, 2 pilihannya pasti. Udah sholat 3 bulan nggak dapat kerjaan, lari aja lah saya dari masjid. Lari dia ke masjid, datang ke siapa? Ke dukun, ya kan? Datang dia ke dukun sebentar dapat kerjaan langsung. Udah Pak, akidahnya nggak selamat, dukun itulah dia. Kenapa? Karena banyak. Ada orang yang sabar menunggu. Ternyata dia menunggu proyeknya, Pak. Proyek. Sabar nunggu. Dapat proyek, lewat. Nggak ada ke masjid lagi. Yang selama ini doanya apa proyek? Ya Allah, limpahkan proyek itu ke saya, ya Allah. Dapatkan tender itu ke saya, ya Allah. Dapat tender, Allah kasih. Dapat tender, pening dia kan. Ditelepon lah, kemana? Nggak ke masjid. Dia ngomong, sibuk Ustadz. Oh sibuk. Lagi ngurusin proyek di sini, proyek di situ. Nah, jadi sabarnya itu karena itu, ya nggak sabar dia, nggak sabar. Banyak orang yang nggak sabar. Maka Allah pesankan 2 di sini. 2 Al-Quran. Pertama, wasta'inu bis sabri. Minta tolong dengan Allah tuh sabar, Pak. Jadi kalau belum dikabulkan, mau minta sesuatu, sabar. Ya kan? Yang kedua sakit, orang yang nggak sabar Pak. Ini orang yang nggak sabar ini ketika dia sakit, dia nggak sabaran untuk sehat. Ini banyak orang yang sakit, dia nggak sabaran untuk sehat. Memang sabar ini susah, makanya Allah pesankan tadi, berpesan untuk saling kesabaran. Ada yang sakit, ngomong ke kita. Saya udah berobat kemana-mana Ustadz. Udah kesini. Ya kan? Tapi nggak sembuh-sembuh. Sabar kita bilang. Kita memang ngomongnya mudah sabar. Tapi dia ngomong, saya yang merasain. Ustadz ngomong bisa sabar aja ya kan. Ya kita ngomong juga. Ya memang kamu yang sakit. Gimana saya mau merasakannya ya kan. Jadi ada orang yang nggak sabar ini sangat penting. Kenapa? Allah katakan ini digandengkan Pak di surat Al-Asr. Bukan sesuatu yang tidak penting Allah gambarkan di surat Al-Asr ini. Sabar. Karena memang ketika sakit itu potensinya ada beberapa hal. Satu, semakin kuat imannya, semakin kuat. Kalau dia banyak menyebut nama Allah, maka dia berarti selamat sakitnya. Dia tambah rajin misalnya, tambah dia sedekahkan hartanya. Oh mungkin ini saya kurang infak. Dia lihat rekeningnya nolnya ada 8. Nolnya ada 800 juta ya kan. Berarti saya infakkan dulu ini sekitar 100 juta. Belum sembuh juga. Dia infakkan lagi 100 juta. Udah, semakin ini mungkin saya selama ini kurang ke masjid. Dia cobalah untuk ke masjid sholat. Ini semakin dekat. Ketika itu dia semakin berzikir. Dia minta ampun sama Allah. Dia sholat. Dia baca Quran. Ini sakit yang membawa berkah. Nah ini ada sakit yang membawa berkah. Tapi ketika dia sakit semakin jauh. Maka ini nggak selamat orangnya Pak. Dia ngeluh. Akhirnya dia potensinya ke dukun. Atau ke semua tempat berobat dia datangin. Ini hati-hati Pak akidahnya. Maka nggak sabar. Kalau kita nggak sabar sakit ini memang potensinya sangat besar. Untuk menjerumuskan akidah kita. Jin itu, setan itu datangnya banyak cara, bisik-bisik. Nggak apa-apa. Itu kan dia nggak nyuruh kamu syirik katanya. Tapi dia hanya nyuruh kamu buat ini, buat itu aja. Nggak apa-apa. Dia yang minta bantuan jin, kamu kan enggak. Ya kan? Dia yang minta bantuan jin, kamu kan enggak. Emang ketika kamu datang, kamu nggak yakin dia yang ngobatin kamu, jin ini. Nah nggak boleh. Ini banyak orang terjerumus
karena sakit, nggak sabar. Maka Allah pesankan dengan sabar. Tadi gandengannya wasta'inu bis sabri, minta tolong dengan Allah tuh sabar. Setelah sabar, sholat. Nah, banyak sekali orang yang nggak sholat, tapi ada juga orang yang sabar. Dia nggak sholat, sabar. Ini sabar dalam kebatilan, Mbak. Banyak sekali menjumpai orang yang nggak sholat, tapi dia sabar. Sabar. Kenapa sabar? Sabar aja, nanti ada saatnya. Nanti dia ngomong gitu, sabar aja Pak, ada saatnya. Nanti kalau udah saatnya saya balas dendam saya. Nah, ya kan? Ini nggak boleh juga, sabar dalam kebatilan. Ada orang sabar dalam kemaksiatan. Ada Pak. Jadi orang yang sabar dalam kemaksiatan, dia kerja di dunia gelap lah ya kan. Dunia gelap itu sabar aja Ustaz. Di sini kan kita hanya melayani. Sabar itu kan nanti saya kalau udah tua juga saya ini juga. Karena saya bersabar dulu saat di sini. Bersabar, dia katakan sabar. Kenapa? Karena kerja di situ. Enak ya kan? Enak, bisa enak-enak tapi dapat duit. Ya dia bersabar. Bersabar katanya menghadapi tapi saya sabar Ustaz, dapat pasien yang ini kadang-kadang galak nampar saya. Sabar dia kan? Sabar dalam kemaksiatan. Nah, sabar ini sangat penting. Maka yang paling baik itu adalah wasta'inu bis sabri wassalat, minta tolong Allah itu sabar dan sholat. Setelah sabar, dapat ilmu sabar, maka dia insya Allah sholatnya bagus. Ini sama, sabar dan sholat. Dari kata-katanya pun sama. Pangkalannya as-sholat, as-sabru. Ya kan, sholat dan sabar. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yaitu saling berpesan dengan kesabaran itu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah ketika orang saling berpesan tentang kesabaran, tentang kebenaran, maka Allah katakan di surat ini tadi dikutip, insyaallah dia tidak akan merugi. Tidak akan merugi. Salah satunya orang yang tidak merugi adalah dia selalu membaca Al-Qur'an. Innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalah. Ini berkaitan sabar, salat dan beramal soleh. Di surat Al-Asr, jadi dua orang yang tidak akan merugi, yaitu orang yang beriman dan dia beramal soleh. Beramal soleh syaratnya harus berilmu dan beriman kepada Allah. Amal hanya karena kasihan tidak dapat apa-apanya. Iman tanpa amal juga tidak ada gunanya. Hanya beriman, yakin saja. Oh yakin saya ada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia ada ke masjid nggak mau. Kenapa? Kalau saya selalu mengingatkan untuk ke masjid, karena kunci solat itu adalah as-solatu miftahul jannah. Solat itu adalah kuncinya surga. Kalau mau masuk masjid ini Pak, kira-kira ada terkunci, bisa nggak kita masuk tanpa anak kunci? Nggak bisa. Maka untuk masukinnya pakai anak kunci dulu. Gitu juga dengan solat. Kalau kita nggak sholat, sebanyak apapun amal kita, kita beriman nih. Saya yakin sama Allah. Yakin saya adanya surga itu. Tapi dia nggak sholat, bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Maka kuncinya di sholat. Islam mengatur sholatnya para laki-laki. Maka saya selalu mengingatkan kepada jamaah sekalian, ayo istiqomah untuk meramaikan masjid kita. Demikian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu untuk istiqomah pergi ke masjid, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rumah yang paling dicintai Allah kecuali masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, ini saja kajian kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan surat Al-Asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk rahmat dan hidayahnya, kemudahan untuk beribadah dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.